爸今天不回家，我相信。来，赶紧想办法吧。不能博玉，然后能为师。贵客，马浩文，鼎鼎大名的马大工程，来，来，来。源于那场大雨，历史书上说，爸爸，我是爸爸，你否定不了我。你们都看见了墙上那些照片。 Kembali lagi bersama aku di channel Bumpers. Nah, review film kali ini aku membawakan cerita inspiratif yang berasal dari negeri tirai bambu. Film ini mengangkat tema cinta seorang ayah dan anak dibingkai dari nilai-nilai pendidikan. Film ini didedikasikan untuk seluruh ayah di seluruh dunia. Ayah sebagai guru bagi anak-anaknya yang akan mengantarkan mereka menjadi lebih sukses dari dirinya sendiri. Ayah adalah orang yang mengorbankan segalanya. Bahkan di film ini, saat semakin terpuruk, ayah rela menjual darahnya untuk kebutuhan anaknya. Wow, sedih sekali. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Chow Deng dan Bai Mei Yu. Langsung saja ke alur cerita filmnya, inilah dia film Looking Up. Film ini diawali dengan seorang astronot bernama Ma Fei yang diwawancarai sesaat sebelum keluar angkasa bersama seorang rekannya. Saat kamera dan pertanyaan tertuju padanya, ia pun tersenyum sambil mengenang orang yang sangat ia cintai, yaitu ayahnya. Film pun berpindah ke alur mundur. Ma Haowen adalah seorang insinyur arsitek yang diberi kepercayaan untuk proyek pembangunan jembatan yang sangat besar. Jembatan ini sudah ditunggu sangat lama oleh masyarakat sekitar, karena jembatan ini dianggap akan mempermudah kegiatan masyarakat di sini. Saat jembatan ini sudah terbangun, semua masyarakat memuji Ma Haowen. Mereka semua bersorak-sorak untuk Ma Haowen. Si Ma Fei ini pun ikut senang karena dia melihat orang-orang bersorak untuk ayahnya. Namun saat peresmian, tiba-tiba jembatan itu pun roboh. Ma Haowen akhirnya dipenjara dengan alasan tidak menggunakan dana proyek dengan baik. Di dalam film itu ditunjukkan Ma Fei ini nggak mau pulang ke rumahnya. Ia ingin tetap tinggal bersama ayahnya di penjara. Setelah beberapa bulan di penjara, istri Ma Haowen ini datang membawa surat perceraian. Dengan hati yang sangat sedih, Ma Haowen ini pun menyetujui perceraian dari istrinya. Sesaat sebelum berpisah, Ma Haowen ini menyempatkan untuk memeluk anaknya dan berkata bahwa Ma Fei adalah anak yang paling cerdas di muka bumi ini. Seiring berjalannya waktu, meskipun Ma Haowen ini di penjara, ia tetap menyempatkan untuk menulis surat kepada Ma Fei. Di sisi lain, teman-teman Ma Fei sering mengejek Ma Fei karena robohnya jembatan itu dianggap adalah kesalahan dari ayahnya. Ini membuat si Ma Fei ini selalu minder dan ia nggak punya teman sama sekali. Sesaat setelah pulang ke rumah, Ma Fei mendapati seorang laki-laki. Ternyata itu adalah suami baru dari ibunya yang berarti ayah tirinya. Sejak saat itu, Ma Fei dan ibunya ikut pindah ke rumah ayah tirinya karena ayah tirinya ini tergolong orang kaya. Setelah 7 tahun berlalu, Ma Haowen pun dibebaskan dari penjara. Ia kembali ke rumahnya, tapi ia tak mendapati mantan istrinya dan juga anaknya di sana. Kedatangan Ma Haowen pun ditolak oleh warga sekitar. Mereka menghinanya dan menganggapnya jika dirinya lah penyebab dari kegagalan proyek jembatan itu. Meskipun begitu, Ma Haowen tak patah semangat. Ia pun mendatangi rumah baru mantan istrinya. Ia berharap bisa bertemu dengan anaknya Ma Fei. Kenyataannya, Ma Fei telah dikirim ke sekolah yang fasilitasnya sangat bagus dan harus tinggal di asrama. 省重点全寄宿学校，1个月回来一次。管教会奖励，说了每3个月带儿子看我一下，一次没去过。 Pada saat upacara pagi, lagi-lagi Ma Fei menjadi sorotan. Ia dimarahi oleh kepala sekolah karena membawa mainan yang gak ada hubungannya dengan pendidikan. Ini bukan kali pertama untuk Ma Fei. Ia sering bolos sekolah dan juga menjadi peringkat terakhir di sekolah itu.
Di pagi itu saat upacara di depan semua orang, kepala sekolah membuat keputusan besar yaitu Ma Fei akan dikeluarkan dari sekolah ini. Ternyata saat kepala sekolah memutuskan hal itu, ketiga orang tua Ma Fei ada di sana. Seketika mereka bertiga menjadi sangat panik. 打死我也没有想到，和赵思夜想的爸爸再。 Setelah upacara selesai, di ruang kepala sekolah, Ibu Ma Fei meminta maaf kepada kepala sekolah. Ia meminta agar keputusan itu dibatalkan. Ia bahkan rela jika Ma Fei mengulang semua mata pelajaran di tahun selanjutnya. Mungkin maksudnya tinggal kelas kali ya. Namun kepala sekolah kilar ini sangat mementingkan nilai akademik. Ia tidak berubah pikiran bahwa Ma Fei tetap akan dikeluarkan dari sekolah itu. Mendengar hal itu, Ma Haowen sangat marah kepada kepala sekolah ini. Ia bahkan menantang kepala sekolah ini bahwa pada periode berikutnya anaknya Ma Fei akan masuk ke dalam peringkat 10 besar. Jika Ma Fei masuk ke dalam peringkat 10, maka Ma Fei akan tetap bersekolah di sana. Namun jika Ma Fei tidak masuk ke dalam peringkat 10, maka otomatis Ma Fei dikeluarkan dari sekolah ini. Mereka pun sepakat dengan perjanjian itu. 好，就按你说的，班级前10名。好，哼，前10名。 Setelah pulang sekolah, ibu Ma Fei itu selalu memarahi Ma Fei. Dan hal ini membuat si Ma Fei ini marah balik kepada ibunya. Dan hal itu membuat Ma Fei memutuskan untuk ikut bersama ayahnya. 再没有比我是为他好更狂。你是法人，你看着办。就是哦，马飞，马飞，马飞。 Setelah menikmati makan siang bersama anaknya, Ma Haowen pun memutuskan untuk mencari pekerjaan ke sana kemari. Berbekal dengan pengalamannya menjadi arsitek, ia mendatangi beberapa proyek yang diharapnya bisa menjadi jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Saat tengah mencari pekerjaan, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Balian. Balian dulunya adalah bawahan si Ma Haowen, namun sekarang ia menjadi kepala proyek di sebuah bangunan. Balian ini dengan sengaja mempermalukan Ma Haowen di tengah-tengah kerumunan orang. 过来，过来，过来，过来，过来，都举过来，举过来，举来。这位认识吗？鼎鼎大名，那家伙扑嚓一下，说塌就塌。马飞， Karena tak kunjung mendapat pekerjaan, akhirnya Ma Haowen dan Ma Fei terpaksa tidur di kolong jembatan. Keesokan paginya, Ma Haowen melihat Balian marah-marah kepada bawahannya. Ma Haowen menawarkan diri kepada Balian untuk memperbaiki pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya tadi. Namun ia meminta imbalan sebesar 50 yuan. Namun dengan sombongnya si Balian ini menantang si Ma Haowen, ia akan memberikan 800 yuan jika ia berhasil mengerjakan pekerjaan itu. Karena Balian yakin kalau Ma Haowen tidak akan bisa mengerjakan itu. Hasilnya, dalam waktu 2 menit Ma Haowen pun menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Melihat kecerdasan dari Ma Haowen, Balian pun menawarkan pekerjaan kepada Ma Haowen. Setelah mendapat pekerjaan, Ma Haowen pun menemui muridnya yang bernama Datu. Ia minta tolong kepada Datu agar mereka bisa kembali ke rumahnya yang dulu. Datu mau membantu si Ma Haowen dengan syarat Ma Haowen harus membuat rancangan si Datu ini dengan gratis. Ma Haowen pun menyetujuinya. Akhirnya Ma Haowen dan Ma Fei kembali ke rumahnya. Di sana Ma Fei meminta maaf kepada ayahnya. Ia berkata kepada ayahnya bahwa ia mungkin tidak akan bisa menempati peringkat 10. Ma Haowen menjawab putranya dengan sangat lembut bahwa tidak menjadi 10 besar bukanlah masalah. Itu hanyalah ancaman kosong untuk memastikan Ma Fei tidak dikeluarkan dari sekolahnya. Ayahnya menekankan kalau yang terpenting bukanlah berapa nilai yang didapat dari sekolah atau peringkat berapa di sekolah. Tetapi yang terpenting adalah apa yang akan dilakukan setelah itu. Pesan ayahnya itu seolah memberikan semangat baru kepada Ma Fei untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dan ia bahkan belajar tanpa paksaan sedikit pun. Kehidupan baru bersama ayahnya pun mulai dirasakan Ma Fei sebagai hari-hari terindah dalam hidupnya. Setelah pulang sekolah, Ma Fei memanfaatkan waktunya untuk bermain layangan dan mengunjungi berbagai tempat yang pernah mempengaruhi kehidupan ayahnya. Kini, Ma Fei mulai sadar jika pelajaran yang awalnya membosankan kini telah menjadi menarik. Ma Fei kini menyadari jika kunci belajar adalah menemukan ketertarikan terhadap sesuatu dan bukan dipaksa. Di sisi lain, Ma Haowen sibuk bekerja dan juga membantu Datu mendesain rancangannya.
Namun beberapa bulan kemudian terjadi krisis ekonomi yang tiba-tiba mempengaruhi penghasilan mereka. Para pekerja termasuk Ma Haowen harus berjuang mencari penghasilan tambahan dengan bekerja di berbagai proyek lainnya. Malam harinya, guru Ma Fei yang bernama Kyogyo datang ke rumah Ma Fei untuk bertemu dengan ayahnya. Kyogyo berkata kepada Ma Haowen bahwa Ma Fei tidak menunjukkan hasil peningkatan akademis. Kyogyo khawatir bahwa Ma Fei nantinya tidak akan masuk peringkat 10 dan akan dikeluarkan dari sekolah. Ma Haowen dengan tenang menjawab Kyogyo. Ia berkata bahwa anaknya telah berusaha belajar sampai larut malam dan ia tidak mau memaksa anaknya untuk belajar karena hal itu dapat menghancurkan ketertarikan anaknya untuk belajar. Mendengar jawaban Ma Haowen yang sangat bijak itu, Kyogyo pun kagum. Sejak saat itu mereka mulai dekat dan memiliki ketertarikan satu sama lain. 哦，谢谢你。等一下，真的很难吃。 Keesokan paginya, kepala sekolah membuat keputusan baru, yaitu ia memutuskan untuk mengawasi Ma Fei secara langsung dan ia juga akan mengoreksi tugas-tugas dari si Ma Fei. Hal ini ia lakukan karena ia curiga kepada guru yang akan membela si Ma Fei ini. Di sisi lain, Ma Haowen yang sedang mengantar Ma Fei sekolah mengajaknya ke sebuah padang rumput. Di sana, ia membantu anaknya yang mengalami kesulitan untuk menulis esai. Ma Haowen menyuruhnya merasakan lingkungan sekitar dan menuliskan apa yang ia rasakan. Ini adalah sebuah langkah awal dalam proses penulisan, tapi Ma Haowen yang usil tiba-tiba pergi bersembunyi untuk mengerjai anaknya. Malangnya nasib buruk menimpa Ma Fei. Ketika ia sedang mencari keberadaan ayahnya, muncullah sekelompok remaja dan mulai menyerang si Ma Fei. Ma Haowen yang mengetahui anaknya dalam bahaya kemudian menyuruh Ma Fei untuk langsung pergi ke sekolah, sementara Ma Haowen akan berusaha menahan remaja itu. Ketika Ma Fei tiba di sekolah, ia disambut oleh kepala sekolah yang tadinya telah menunggu si Ma Fei ini di kelas. Kepala sekolah lalu memeriksa isi tas Ma Fei dan ia menemukan mainan pesawat-pesawatan. Dan kemudian si kepala sekolah ini langsung membuang mainan itu dari lantai atas hingga hancur. Kepala sekolah beralasan bahwa sekolah adalah tempat belajar bukan untuk bermain-main. Setelah pulang sekolah, Ma Fei menemukan ayahnya telah terluka. Melihat kondisi ayahnya, dia hampir menyerah dan tidak ingin mengejar impiannya lagi. Ia bahkan berkata kepada ayahnya bahwa ia akan berjualan kue serabi saja, karena ia merasa beban hidup yang ia alami hari ini terlalu berat. Tiba-tiba rumah mereka diserang oleh beberapa orang yang akan mengusir mereka. Ma Haowen yang merasa itu tidak adil meluapkan amarahnya kepada orang-orang itu dan berkata bahwa ia tidak akan pergi dari rumah itu. Itu adalah pertama kali Ma Fei melihat ayahnya semarah itu. Dari ucapan ayahnya, ia menyadari bahwa hidup ini sangat keras, namun mundur bukanlah sebuah pilihan. Keesokan paginya, Ma Haowen pergi ke perusahaan tempat ia bekerja dulu. Ia ingin mengklarifikasi tentang robohnya jembatan 7 tahun yang lalu, dengan harapan dapat membersihkan namanya dari segala tuduhan. Sayangnya bukan mendapat bantuan, perusahaan itu malah buang badan. Karena terjadi adu mulut, maka si Ma Haowen ini pun diusir dari perusahaan itu. Ternyata di luar, Ma Fei telah menunggu ayahnya. Ia sibuk membicarakan pameran pesawat kepada ayahnya. Karena masalah yang sangat banyak, tanpa sengaja Ma Haowen melampiaskan kemarahannya kepada anaknya. Melihat ayahnya yang sudah marah, Ma Fei pun pergi meninggalkan ayahnya. Setelah Ma Haowen sadar, akhirnya dia pun mengejar anaknya lagi. Ia merasa bersalah telah membentak anaknya. Ma Haowen meminta maaf kepada ayahnya. Sebagai permintaan maafnya, dia berjanji kepada Ma Fei akan membawanya ke pameran pesawat dan akan berlibur selama 2 minggu. Saat Ma Haowen meminta izin kepada Kyogyo, Kyogyo berkata bahwa hal itu tidaklah mungkin, apalagi kepala sekolah tidak akan memberikan izin kepada siswa yang akan melakukan ujian akhir. Namun, Ma Fei dan Ma Haowen tidak kehilangan akal. Malam hari, ketika semua sudah tertidur, Ma Fei diam-diam menyelinap keluar dari asrama. Akhirnya Ma Fei dan Ma Haowen pergi ke tempat yang dulunya mereka hanya melihat di televisi. Di sana mereka membawa buku pelajaran si Ma Fei. Dan akhirnya mereka pun sampai di pameran pesawat itu. Namun sayangnya tiket pesawat telah terjual habis. Supaya Ma Fei tidak sedih, akhirnya Ma Haowen membawa putranya itu ke bukit tempat dekat pameran. Di sana mereka menyaksikan pesawat-pesawat itu dengan sangat dekat. Mereka berhasil menyaksikan peluncuran pesawat secara langsung. Setelah menghabiskan waktu liburan, kini saatnya Ma Fei dan ayahnya untuk kembali pulang. Di bus, si Ma Fei ini melihat ayahnya tertidur sangat lelap.
Ketika melihat ayahnya, ia tersadar bahwa ayahnya telah melakukan banyak hal demi kebahagiaan Ma Fei. Untuk membalas kebaikan ayahnya itu, Ma Fei ini berniat untuk membuatkan mie instan. Saat bus berhenti, ia mengambilkan air untuk merebus mie instannya. Namun sayangnya, ia salah masuk bus dan ia terpisah dari ayahnya. Papa! Papa! Malam itu terjadi badai yang sangat besar. Akhirnya Ma Haowen terbangun dan ia sadar bahwa Ma Fei tidak ada di sampingnya. Ma Haowen mencari-cari Ma Fei, namun ia tidak menemukan anaknya. 那可是百年不遇的大雨。 Sementara di sisi lain, Ma Fei dalam bahaya. Ia hampir tenggelam dalam banjir dan debit air semakin naik. Akhirnya ayahnya meminjamkan pengeras suara dari salah satu tentara yang sedang mengevakuasi warga. Ia berteriak memanggil anaknya. Ia berkata kepada Ma Fei, "Ma Fei, kamu harus memakai akal pikiranmu. Lihatlah benda-benda di sekitarmu lalu cari jalan keluarnya. Kamu harus bisa survive." Mendengar suara ayahnya, Ma Fei pun berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Saat para tentara meminta Ma Haowen untuk menyelamatkan dirinya ke tempat yang lebih aman, tiba-tiba muncullah Ma Fei dengan perahu rakitannya sendiri. Tim SAR pun dengan cepat menyelamatkan Ma Fei. Berkat kecerdikan Ma Fei, mereka pun berhasil selamat dari badai. Keesokan harinya, Ma Fei pun berangkat ke sekolah. Ia hari ini akan melakukan ujian sekolah. Terlihat kepala sekolah mengawasi ujian itu langsung di belakang si Ma Fei. Ia mengerjakan ujian sekolah dengan sangat percaya diri. Ia yakin akan berhasil mendapatkan peringkat 10 besar dan ia tidak ingin mengecewakan ayahnya. Keesokan harinya pengumuman nilai ujian sudah keluar. Ma Fei dan ayahnya sangat antusias untuk melihat hasilnya. Tetapi nasib berkata lain. Ma Fei tidak berhasil mendapat peringkat 10. Ia malah tetap berada di peringkat paling bawah. Kenyataan ini harus mereka terima. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya, Ma Fei harus keluar dari sekolah itu. Saat mereka meninggalkan sekolah, tiba-tiba mobil itu diberhentikan oleh guru Kogyo. Kogyo menunjukkan hasil ujian dari Ma Fei. Hasil ujian itu menunjukkan Kogyo kurang nilai 22 poin untuk menempati peringkat ke-10. Namun kepala sekolah memberikan dia nilai 0. Ma Haowen tidak terima dengan perlakuan kepala sekolah kepada anaknya. Lalu ia memutuskan untuk mendatangi kepala sekolah ke ruangannya, yang ternyata di sana sedang ada tamu dari Dinas Pendidikan. Ma Haowen pun memprotes tentang nilai 0 yang diterima oleh putranya itu. Ia meminta agar esainya dibaca kembali di depan tamu dari Dinas Pendidikan. Mereka semua pun sepakat untuk memberikan kesempatan itu kepada Ma Fei. Tema dari esai yang dibacakan oleh Ma Fei adalah tentang kehidupan dan protes belajar. Setelah dibacakan, tamu dari Dinas Pendidikan menilai secara terpisah. Akhirnya, Ma Fei pun berhasil mendapatkan nilai rata-rata. Dengan penambahan nilai dari Dinas Pendidikan, Ma Fei berhasil masuk peringkat ke-10. Ma Fei pun tidak jadi dikeluarkan dari sekolah itu. 我觉得啊，咱们的国家呢就会更好。 Keberhasilan itu kemudian dirayakan oleh para siswa dengan cara yang meriah. Mereka menyobek buku pelajaran dan melemparkannya ke udara dari atas bangunan sekolah. Di sana, Ma Haowen mengecam kepala sekolah tentang cara kerja kepala sekolah yang hanya mementingkan nilai saja. Hal itu terbukti dari cara para siswa melemparkan buku pelajaran yang mereka pakai selama ini. Kepala sekolah mencoba membela dirinya. Ia mengatakan bahwa semua siswa terbaik telah sukses dan tidak ada yang gagal. Tetapi Ma Haowen pun mempertanyakan kemana perginya siswa terpintar pertama yang ada di sekolah ini. Ma Haowen mengungkapkan fakta orang terpintar itu adalah orang ODGJ yang sering berkeliaran di sekolah itu. Anak itu adalah anak dari kepala sekolah itu sendiri. Ternyata dulu kepala sekolah ini mengadopsi anak itu ketika berumur 3 tahun. Anak ini selalu unggul dalam studinya dan selalu mendapatkan peringkat pertama di sekolah. Pada suatu hari, anak itu mengalami kesulitan pertama kali dalam belajar dan nilai akademisnya mulai menurun. Melihat hal itu, kepala sekolah langsung memberikan hukuman, bukannya memberikan dukungan. Akibat tekanan dan ketidakadilan yang ia terima, ia akhirnya depresi dan mentalnya mulai terganggu. Melihat kondisi si anak yang semakin parah, kepala sekolah ini melepas tanggung jawabnya terhadap anak itu. Kepala sekolah tidak memperlakukannya dengan baik lagi, malah ia membuang anak itu. Mendengar fakta itu dibongkar oleh Ma Haowen, kepala sekolah tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis menyesali semua perbuatannya. Dampak dari sistem pembelajaran yang ia terapkan
telah menghancurkan masa depan dari anak terpintar di sekolah itu. Beberapa tahun pun berlalu. Kini Mafe tumbuh dewasa dan tengah mempersiapkan ujian kelulusannya. Tapi pada saat itu, dia telah diterima di sekolah akademi penerbangan. Kepala sekolah yang dulu merendahkan dia kini memohon agar ia tidak pindah ke akademi itu. Akan tetapi, Mafe tetap pada prinsipnya. Sesuai dengan apa yang telah diajarkan ayahnya, setiap orang harus melakukan apa yang mereka sukai. Sepulang sekolah, dia sangat senang dan mengabarkan hal itu kepada ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Mafe yang dulunya menjadi pilot kini berubah menjadi seorang astronot. Sementara ayahnya menikmati hidup masa tuanya bersama Kyogyo. Pada suatu hari, Ma Hawen sedang makan di sebuah tempat makan. Ma Hawen tidak sengaja mendengarkan Datu berkata bahwa Datu adalah dalang dari jembatan hancur di kala itu. Tentu saja kenyataan itu membuat Ma Hawen sangat marah dan sakit hati. Ma Hawen pun menghabisi Datu tanpa ampun. Ma Hawen tak terima atas apa yang terjadi pada dirinya. Lalu ia mengajukan banding ke pengadilan. Setelah itu ia juga mengunjungi putranya Mafe yang tak lama lagi akan melaksanakan misinya sebagai seorang astronot untuk pertama kalinya. Di sana Mafe menceritakan segala sesuatunya kepada ayahnya. Mafe janji kepada ayahnya jika ia kembali dari tugasnya, ia akan menangani kasus ayahnya itu untuk membersihkan namanya dari segala tuduhan. Namun di sini Mafe menyarankan kepada ayahnya untuk membiarkan kasus yang sudah lama itu berlalu, tidak perlu mengajukan banding ke pengadilan. Karena itu akan berdampak negatif pada karir si Mafe, mengingat si Mafe ini sekarang jadi sorotan publik. Mendengar hal itu, ayahnya tidak terima, ia tersinggung lalu pergi meninggalkan Mafe. Itulah alasan kenapa ayahnya tidak datang ketika si Mafe ini diwawancarai. Setelah itu, Mafe pun akhirnya berhasil lepas landas dan terbang dengan lancar keluar angkasa. Seluruh perjuangan Mafe kini terbayar lunas. Ia berhasil menggapai cita-citanya menjadi astronot. Meskipun ada beberapa masalah pada misi pertamanya, ia berhasil mengatasinya dan kembali ke bumi dengan selamat. Tidak hanya warga Cina, tapi seluruh dunia ikut serta merayakan kesuksesan dari si Mafe ini. Ternyata pada hari itu ayahnya juga menyaksikan keberhasilan putranya. Setelah kembali dari luar angkasa, Mafe melihat ayahnya juga hadir di sana. Mafe pun menghampiri ayahnya. Ia meminta maaf atas perkataannya yang sempat menyakiti hati ayahnya. Lalu mereka pun tertawa lepas mengingat pada saat-saat mereka bersama ketika Mafe masih kecil. Nah teman-teman, sekianlah alur cerita dari film Looking Up. Jika dianalisa berdasarkan teori-teori yang ada di sekolah itu, Mafe sesungguhnya tidak menemukan guru yang tepat yang bisa mengarahkan potensi yang dimilikinya. Semua perilaku manusia merupakan bentuk suatu reaksi dari apa yang terjadi pada lingkungan alaminya. Mafe terpaksa berpisah dengan ayahnya, membuat batinnya terguncang dan membangkang di sekolah. Tapi pada hakikatnya ia cerdas, terbukti ia bisa menjadi astronot yang namanya dikenal semua orang. Kata-kata Ma Hawen saat berdebat dengan kepala sekolah akan menyadarkan kita bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar mencari dan mengejar nilai tertinggi yang tertulis di ijazah, melainkan tentang seberapa puas kita belajar, seberapa mampu kita menggunakan otak kita dalam mengolah pelajaran, juga tentang seberapa tertekan kita jika terus-menerus diperintahkan hanya untuk belajar saja. Pada film ini ada juga kritik sosial, bahwa ternyata seorang siswa atau siapapun itu akan diperhitungkan jika nilai-nilainya di sekolah sangat memuaskan atau bahkan sempurna. Namanya akan berkumandang di mana-mana karena nilainya sangat tinggi. Nah teman-teman, selain pendidikan, di film ini juga digambarkan bahwa salah satu orang yang paling berpengaruh untuk membentuk karakter seorang anak adalah seorang ayah. Nah teman-teman, sekianlah alur cerita film inspiratif yang berjudul Looking Up. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai bertemu kembali di alur cerita film inspiratif lainnya. Jangan bosan ya untuk stay tune di channel Bumpers. Sampai bertemu kembali, dadah!